Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila Agustina dari Prodi Teknik Informatika kelas B dengan NIM 12050123747 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang penyederhanaan logika aljabar boolean. Berikut videonya. Baiklah, kita akan bahas dulu dari pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua prinsip, yaitu yang pertama true atau benar, dan yang kedua false atau salah. Yang biasanya juga bisa dilambangkan dengan angka 1 dan 0. Nah, di aljabar boolean juga terdapat fungsi AND dan OR, di mana A dikali 0 itu hasilnya sama dengan 0, terus OR-nya itu A tambah 1 sama dengan 1, dan A dikali A sama dengan A, dan OR-nya A tambah A sama dengan A. Contoh lainnya, A dikali A0 sama dengan 0, A dikali A0 sama dengan 0, dan OR-nya A ditambah A0 sama dengan 1. Nah, yang keempat, A sama dengan A, dan OR-nya sama juga, A sama dengan A. Nah, terus juga ada A dikali 1 itu adalah A, dan OR-nya A tambah 1 itu sama dengan 1, seperti di awal tadi. Seperti ini. A tambah 1 sama dengan 1. Terus juga ada yang ini bisa juga dibikin yang ini. Nah, yang ini dan ini juga bisa dibuat seperti ini, A not atau bisa juga disebut dengan bar, jadi A bar sama dengan A, dan di OR-nya juga A bar sama dengan A, dan dia memiliki inverter yang kedua. Sebenarnya masih ada beberapa fungsi yang lainnya, tapi fungsi-fungsi tersebut termasuk juga yang termasuk ke dalam beberapa hukum yang saya tulis tadi, seperti distributif, komunikatif, asosiatif, dan lain-lain. Jadi nanti fungsi itu digabungkan saja gitu. Selain fungsi-fungsi AND dan OR tadi, juga terdapat beberapa hukum dari aljabar boolean. Yang pertama yaitu hukum komunikatif.
atau yang biasanya juga disebut dengan communicative law. Ini dimana A ditambah B setara dengan B ditambah A, atau A dikali B setara dengan B dikali A. Yang kedua, ada hukum asosiatif atau associative law. Nah, ini dimana A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tutup kurung ditambah C. Nah, syarat operasi asosiatif ini harus memiliki operasi yang sama. Jika operasinya penjumlahan, harus sama dengan penjumlahan juga. Yang ketiga, ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan. Ini dimana A ditambah B yang kedua-duanya sama-sama dinotkan sama dengan A not dikali B not, atau A not B sama-sama dinotkan sama dengan A not ditambah B not. Yang keempat yaitu hukum distributif. Hukum distributif ini dimana A ditambah B dikali C sama dengan A tambah B A tambah C, atau A B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Itulah beberapa hukum dari aljabar boolean. Nah, di aljabar boolean itu juga terdapat 3 operasi dasar. 3 Yang pertama itu adalah N, huruf besar semua, yang biasanya itu adalah tambah. Yang kedua itu ada OR. Itu adalah operasinya adalah kali, biasanya titik gini atau kali.
Terus yang terakhir adalah not, itu sama dengan not ini tuh bisa aksen seperti ini atau bisa seperti ini. Misalnya kayak seperti a not atau a not seperti ini sama saja. Biasanya not ini juga sering disebut sebagai bar. Lalu kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contohnya Y sama dengan A B not D tambah A B not D not. Nah, yang langkah pertama kita harus mengelompokkan huruf-huruf dan bentuk yang sama, seperti A ini sama dengan A ini, B sama-sama B, yaitu sama-sama punya not seperti ini. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu, yaitu A B not itu kita buka kurung ditambah D tambah D not tutup kurung. Nah, kita akan menemukan fungsi seperti ini. Nah, kita masukkan dengan teori komplement yang menghasilkan sama dengan A B not. Nah, di teori komplement D ditambah D not itu sama dengan 1. Jadi menghasilkan A B not. Nah, kita masuk ke contoh soal yang berisi 4 variabel. Contohnya yaitu Y sama dengan A B C D not, A B C D not ditambah A not B C D, sini C nya not ditambah A B C not D not ditambah A B C D ditambah A not B C D ditambah A not B C dot A not B C not D not. Nah, pertama kita harus mengelompokkan bentuk yang sama atau variabel yang sama. Misalnya ini. Nah, itu sama dan mirip dengan ini. Bedanya kalau ini ada notnya, di sini D-nya tidak ada notnya. Terus ini itu sama dengan ini. Bukan sama, mirip dengan ini. Terus ini itu dengan yang ini. Nah, jadi memang langkah pertama itu kita harus mengelompokkan variabel yang hampir yang sama atau mirip. Jadi dari sini tadi yang pertama ini kita mendapatkan A B C dalam kurung D not ditambah D biasa ditambah yang kedua ini dan menjadi
A not karena A nya sama-sama not, B nya sama-sama B yang biasa, D nya sama D yang biasa. Nah tapi C nya C not ditambah C. Dan yang terakhir, yang ini sama yang ini itu B nya sama-sama B biasa, C nya sama-sama C not, dan D nya sama-sama D not. Maka di dalam sini A ditambah A not. Nah, seperti contoh yang di awal tadi, berarti di sini A, B, C, D not ditambah D itu sama dengan 1. Yang tadi itu yaitu fungsi komprehensif itu. A not B, D 1 juga, terus ditambah B C not D not 1. Maka sisanya yaitu A B C ditambah A not B D ditambah B C not D not. Begitu cara pengerjaan aljabar boolean 4 variabel. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.